sindir dalam satu hadis kan. Ini hadis yang berat Pak ke urang teh kan. Yusik apa? Akan terjadi nanti kamu itu, gitu kan? Umat-umat yang lain itu apa? Menurut menyatroni kamu seperti ya disatroni makanan dalam ya hidangan yang sudah disiapkan dalam piring. Ditarik ke sana, ditarik ke sini kan seperti itu ya. Kondisi umat Islam itu katanya, kata Nabi. Sampai para sahabat mengatakan, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, betapa tragisnya ya. Gitu gambaran para sahabat ya, Pak. Kan begitu kata Rasul, nanti umat-umat itu akan memperebutkan kamu itu seperti diperebutkannya apa? Makanan dalam wajah, dalam piring, ditarik ke sana, tarik ke sini, diambil. Kebayang menurut Pak orang? Kayak makanan ya, contohnya teh naon nominatnya model ya teh bakakak misalkan begitu. Nah, kemudian dimakan oleh barang-barang, kan yang ini mengambil ininya, ini mengambil ini seperti itu, Pak. Nanti akan terjadi katanya itu pada diri kalian. Sahabat seolah-olah miris. Kenapa, Pak? Karena sahabat memikirkan mungkin terjadi waktu itu zaman para sahabat itu. Dari zaman para sahabat luar biasa kaum muslimin zaman dulu, Pak. Ya, ketika mereka akan berperang saja dengan kaum muslimin 1 bulan sebelum perang musuh sudah kalang kabut, kocar kacir. Baheula mah itu ketika mendengar kaum muslimin teh seorang saja sudah wah adanya teh. Begitu. Masih ingat, Pak, kisah tentang apa? Sahabat anu luar biasa ya, anu pasti orangnya biasa gitunya sok kan seperti itu ya. Sahabat yang sangat luar biasa sebagai komandan pasukan kaum muslimin, anu loyalitas dan kegagahannya tidak diragukan lagi ya. Ketika itu sahabat itu diutus oleh Umar bin Khattab ya untuk merangsek ke satu daerah. Qadarullah pada waktu itu dia dan pasukannya tersergap musuh tuh. Nah, ini kisah tentang kehebatan kan kaum muslimin itu terasa apa oleh mereka itu. Mereka ingin menguji benar tidak kualitas kaum muslimin itu seperti itu, sahabat Nabi yang loyal ini seperti itu, Pak. Akhirnya dihadirkanlah. Nah, mimiti Pak, diiming-imingi dulu. Itu mimiti. Ya. Aku ini seorang penguasa, disebutkan hari itu Pak, Raja Romawi atau seperti apa kalau tidak salah itu. Dia mengatakan, saya penguasa Romawi, saya akan bagi 2 harta saya dengan kamu asal kamu tinggalkan Islam, masuk kepada agama kami, ya kan? Maka orang itu mengatakan, ya, aku tidak akan gadaikan ya akhirat yang begitu luar biasa dengan secuil dunia. Bagi penasaran deh, Pak, ya. Aku berikan kepadamu tadi mah harta, kemudian kekuasaan, seperti itu. Nah, sekarang aku punya seorang anak yang sangat cantik jelita. Ya, putri raja tuh, Pak. Malah ya putri raja kalau petong ya, mesti kan gelis kan seperti itu dan yang lainnya. Yang mana raja-raja yang lain menginginkan anakku, aku tidak berikan, tapi khusus untuk kamu ya diuji, Pak. Aku berikan kepada kamu setengah kekuasaan diberikan, anak saya diberikan untuk kamu, asal syaratnya kamu keluar dari Islam. Itu, tapi hebat, ya kan? Apapun walaupun seluruh kerajaan di dunia ini diberikan kepadaku dan seluruh wanita yang cantik diberikan kepadaku, tidak sedikit pun aku bergeser dari agama Muhammad. Luar biasa, Pak. Akhirnya karena tadi sudah diiming-imingi tidak bisa, akhirnya mulai naik karena naon? Intimidasi sekarang. Dia disiksa dan segala rupanya, Pak. Ya. Bahkan nanti siksaannya kalau kita baca, salah satu diantaranya ketika dia di penjara tidak dikasih makan, 1 kali dikasih makan ketika dia sudah kelelahan, sudah merasakan lapar, dihidangkan makanan-makanan yang biasa dimakan oleh para raja, para kaisar. Cuman asalnya tidak naon, 1 khomer, kemudian daging, terbuat dari daging babi. Ya, diharapkan mudah-mudahan bisa memakan hal itu, gitu kan? Seperti itu, gitu. Lihat, begitu disodorkan makanan itu, sahabat itu, Pak, luar biasa, Bu. Tidak menyentuhnya sedikit pun. Padahal dia bergumam dalam hatinya, aku dalam keadaan kan terpaksanya, kan dalam keadaan darurat. Kalau tidak makan itu kan bisa mati dan yang lainnya. Tapi tidak dimakan. Dia memilih pingsan, Pak. Makanya ketika diambil, ya kan, oleh pengawalnya tersebut dihadapkan kepada raja, dia tidak memakan sampai berbusuk semuanya itu makanan. Ditanya, kenapa kamu tidak memakan makanan itu? Padahal itu adalah makanan favorit para raja-raja. Maka orang itu mengatakan, ya kan, aduh hebat atuh Pak, ya ianya. Saya tahu gitu kan,
Anda ini menyiapkan itu semua, ya. Anda tahu bahwa saya dalam keadaan terpaksa dan boleh memakan apapun, tapi saya tidak mau makan makanan itu. Karena apa? Karena ketika saya makan, gitu kan, engkau akan tertawa dengan kelemahan kaum muslimin. Itu bikin kayak gitu, Pak. Luar biasa nanti. Sampai akhirnya apa terjadi nih? Yang terjadi nih, hebat kokohnya kunaon-naon teu bisa. Akhirnya sebagian pasukannya, Pak, kata raja tersebut, siapkan minyak panas. Satu persatu dimasukkan, semua jadi masukkan di hadapan dia, Pak. Minyak panas nih. Ada yang mengatakan minyak panas, ada yang mengatakan air yang memang golak begitu, Pak. Dimasukkanlah satu persatu sampai berapa orang dimasukkan, ya kan? Agar apa? Agar luluh hatinya. Tapi hebat. Nggak sesingkatnya giliran sahabat yang barusan akan dimasukkan. Ditawaran kene. Gimana? Mau berubah atau seperti apa? Ternyata terlihat air matanya air matanya menetes. Nah, kira-kira kumaha pandangan yang lain menurut mereka? Berarti sahabat ini sudah luluh, sudah menyerah. Akhirnya kata raja seperti ini, ayo datangkan ke sini. Tong jadi dikunculungkeun gitu, Pak. Berarti saya sudah menyerah nih, sudah tidak kuat dengan itu semua. Ditanya, gimana? Mau kembali kepada agama Muhammad? Gitu. Kembali kepada, ya kan, agama kami atau seperti apa? Dekat tinggali kamu menangis gitu. Maka berkatakan oleh sahabat itu mengatakan, aku menangis bukan takut menghadapi kematian yang seperti itu. Aku menangis karena aku hanya punya satu nyawa, gitu, Pak. Karena aku hanya punya satu nyawa. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku nyawa yang banyak, maka mati dalam keadaan seperti ini, mati dalam keadaan seperti ini, luar biasa. Eta tah baheula mah gentle, raja-raja baheula mah kagum dengan keadaan seperti itu. Akhirnya raja itu mengatakan kepada dia, izinkan, katanya, aku agar engkau mencium kepalaku, gitu kan? Sebagai tanda apa? Sebagai tanda hormat, tanda hebat, seperti itu. Raja ini ingin dicium oleh orang tadi, Pak. Luar biasa tuh. Baheula saking naonna? Tajubna, saking merasakan hebatnya, gitu. Akhirnya orang itu mengatakan seperti ini, baik, saya akan cium kening Anda, ya kan, sebagai saya tanda hormat kepada Anda, dengan syarat bebaskan seluruh kaum muslimin yang menjadi tawanan. Tuh. Maka akhirnya raja sepakat, kaum muslimin yang lain yang masih hidup dibebaskan, raja itu dicium. Maka berita ini sampai ke Umar bin Khattab. Maka kata Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, layak seluruh kaum muslimin mencium kening sahabat ini sebagai bentuk apa? Apresiasi. Nah, gitu. Siapakah sahabat itu? Ngajak tadi disebutkan ngaranna kok teh. Siapakah sahabat itu? Nah, inilah yang menjadi bukti. Ya. Urang teh begitu, ieu teh cacak-cacak kolotna komo budakna moal nyarahun. Padahal saya akan sampaikan begini, Pak. Di antara sebab yang menunjukkan kemunduran umat ini adalah apa? Hilangnya sosok dari orang-orang terdahulu yang hebat-hebat, sehingga anak-anak kita tidak tertarik mengikuti mereka. Da ayeuna mah budak ayeuna leuwih nyaho keneh ka Spiderman, Superman, Kapten Amerika jeung sajabinanya banyak daripada sahabatku tadi, kan? Kan tong poro budak pan urang kitu nyaho eta teh. Ya, tah moal bejaan sampai engke PR pokokna mah engke lamun pengajian deui ku abi ditanya, cing, arapal teh sahabat nu bieu. Ini, Pak, karena di sini coba kita bacakan di sini, Pak. Saya baca di sini apa sebab yang menyebabkan kaum muslimin tadi teh seolah-olah kehilangan arah di sini. Faqdul muslimina sababa alladzi sada bihi salafuhum. Ya. Kaum muslimin sudah kehilangan, gitu, Pak, sebab-sebab yang dulu para pendahulu mereka, ya, telah berjaya dengannya. Tadi teh sudah mulai meninggalkan apa? Al-Quran. Makanya ada seorang ilmuwan di barat mengatakan seperti itunya, untuk mengalahkan kaum muslimin moal bisa cenah umat Islam dikalahkan dengan Maryam dan yang lainnya. Tiba heula oge tinggal itu Palestina, Pak.
Meski jumlahnya sedikit ya, melawan tentara Israel yang begitu canggih, anger eksis sampai sekarang, bahkan sekarang alhamdulillah mendapatkan kemerdekaan ya. Palestina itu kan ya Anda sudah mempunyai bahasa kita mah sudah menantangani kan kemerdekaan ya, seperti itu. Tapi kumaha, bagaimana cara menghancurkannya? Jauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Itu Pak Matapi. Ya, ini menjadi latar belakang salah satu di antaranya. Maka anak-anak kita lebih cenderung kemana? Komo ayeuna mah hese dengan budak SMP ngaraji teh ayeuna mah kirang-kirang nama. Ya Pak ya, seperti itu. Komo dina pangajian mah geus atuh. Dina pangajian mah hese dengan pemuda sok tadi kusipkeun dileueukan. Sabaraha urang. Ya kan? Tapi ya insya Allah remako ya kan begitu ya, remaja kolot ya kan, tapi itu padahal pemuda kita kan banyak Pak. Tapi tinggalin lamun aya acara Persib depan barudak ngorang arabring itu. Lamun aya acara di Tegalaga musik depan barudak ngorang nu dengar arabring kan itu. Loba pemuda urang teh, tapi nah ka masjid mah ieu nu garanteng ieu. Sok tinggalin Pak, bukan sada sigayekeun. Kemana anak-anak muda kita kan harus punya. Kan begitunya. Tadi teh PR bagi kita semua atau generasi setelah kita, karena tantangan yang dihadapi oleh generasi kita jauh lebih besar. Kadang-kadang saya bersyukur Pak hiji mangsa, alhamdulillah zaman saya teu usum internet, bersyukur saya mah teu usum game-game nu model ayeuna seperti alhamdulillah gitu kan. Karena kalau seperti itu kita belum tahu sama ciga ayeuna kan barudak ayeuna. Nah begitu, kemajuan teknologi itu tidak diiringi dengan kesiapan mereka mempergunakan, sehingga nu terjadi ya nu karari itu Pak, ya kan? Nah ini penting bagi kita semua. Selanjutnya selain itu Pak, karena kenapa kaum muslimin mendapatkan kemunduran ya, karena mereka telah tadi ya entah memang karena mereka lupa atau mereka tidak mengerti dan yang lainnya terhadap sosok-sosok orang-orang yang telah terdahulu, yang telah Allah sebutkan kehebatan mereka, sampai Allah mengatakan seperti apa? Kuntum khairu ummatin, engkau adalah sebaik-baik umat di antara manusia yang ada pada waktu itu. Tinggal saya baca di sini, sampaikan. Saya punya kitab, dan ini termasuk kitab yang wakaf yang bapak-bapak ini juga ya berikan kepada kami. Judul kitabnya ya namanya Hayatus Sahabah, perjalanan hidup atau kehidupan para sahabat. Saya baca di sini Pak. Ini penting. Dari awal mukadimahnya dikatakan seperti ini. Ayatnya surat Al-Ahzab ayat 23. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi." Ya, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dan di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-23. Babari ngapalkeun nya? Surat 33 ayat 23. Ya, kusabab teu mawa Quran ayeuna kan hafalkeun we. 23 surat 33 ayat 23. Nanti di rumah buka mushafnya, baca, pelajari. Tong dipasangan bisi kaluan. Heuk usum deui ayeuna makan. Pan ayeuna Pak tinggali baheula togel geus eureun. Ayeuna rame deui, komo ayeuna canggih atuh Pak. Ayeuna mah saya kemarin lihat bapak-bapak, aya naon eta bapak-bapak ngarariung gitu Pak. HP di si goreng trek, naon teh teh jika muterkeun kayak dadu gitu Pak. Kemudian jarak saya nanya ke itu teh, ari eta keun naon? Jika budak leutik nyarian main dadu main ludo gitu baheula makan. Lamun lebaran eta ge lamun Ramadan eta ge kan ludo teh. Ayeuna mah trek muter sing goreng itu cenah itu teh judi Pak cenah. Ayeuna ya kan judi online ya. Masyaallah. Tah ayeuna ge termasuk eta. Kade tong dipasangan kade, ya kan? Tilu-tilu ayat 23 kade jol pasangan jol cak wepet teh keuna ti ustad deui kan riweuh eta teh. Ti ustad mangkari kana nanyakeun cenah ustazah anu ti Al-Mu'tadin tadi saya nomorna keuna kan bahaya apa begitu. Mantap buka nanti di rumah, pelajari isinya surat 33 ayat 23. Minal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman itu rijalun, ada orang-orang ya shadaqu ma ahadu, yang mereka telah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan seisi jiwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya, yakin terhadap itu. Aduh Pak, Masya Allah, saya kemarin semalam mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya kan, sampai ada seorang sahabat yang sedang berperang di perang Uhud, sedang makan korma kan.
ketika sedang makan korma, kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu, gitu kan? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Di mana tempat saya kalau saya terbunuh di perang ini? Maka Rasul mengatakan, fil jannah, engkau akan berada di surga. Maka tiba-tiba sahabat yang sedang makan tadi, ya kan, kurma tadi, kurmanya disimpan, diletakkan, langsung merangsek ke medan peperangan dan dia terbunuh. Tinggal lipat sahabat-sahabat bagaimana kecintaan mereka atau apa tadi, animo mereka terhadap apa? Surga teh luar biasa. Ada lamun macam-macam, aduh, ayat-ayat apa? Bagaimana flashback ke belakang, kita tuh punya generasi yang terbaik. Masih ingat nggak Pak? Ada seorang yang ketika turun ayat Quran, surat Al-Quran itu, ya kan? La yanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai menjadi kebaikan di sisi Allah kecuali kau menginfakkan apa yang terbaik, ya, yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai kamu infakkan, itulah kebaikan yang akan bernilai di sisi Allah. Maka ketika turun ayat itu, ada seorang sahabat yang mempunyai kebun kurma yang paling baik, kebun kurma yang berada di dekat Masjid Nabawi, yang mana kalau Nabi mau masuk ke Masjid Nabawi itu selalu melewati kebun itu karena ada mata air dan yang lainnya. Disebutkan, hebatnya luar biasa ini. Maka ketika turun ayat itu, langsung sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada harta yang paling aku cintai kecuali kebun ini. Maka ketika turun ayat itu, mulai hari ini kebun ini aku sodakohkan. Tah gitu sahabat merespon nanti. Itu kita akan sampaikan, ya, kepada kita kisah-kisah sahabat biar kita termotivasi, apalagi anak-anak kita. Ya. Satu lagi, ada nggak jelas kamu Umar bin Khattab, ya. Ketika itu Umar bin Khattab datang ke kebunnya, melihat kebunnya normal kan, tinggal di kebun. Begitu pulang dari kebun, ternyata sholat asar sudah terlambat, sahabat sudah bubar sholat asar. Umar mengatakan, aduh, gara-gara kebun ini aku terlambat sholat asar. Maka mulai detik ini kebunnya disodakohkan. Tuh ngaganggu rumah orang Pak ayana. Papa dititah nganter ku istri, begitu ya, palanya begitu datang ke masjid geus bubar sholat berjamaah. Kumaha cek bapak? Disodakohkan si ibu, curiga eta mah. Tadi Pak beda deui. Jadi kalau kita lihat bagaimana responsif dari sahabat itu luar biasa, Pak. Ya kan? Jadi ketika mengejar surga, mengejar ya di antara mereka karena memang sudah menjadi satu keyakinan. Pak, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita